Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryono Swendro dalam BSM 159, bincang-bincang seputar Maidas 159. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan alumni dari Jepang yang merupakan alumni SMK PGRI Jatibarang Teknik Kendaraan Ringan tahun 2017, yaitu Mas Dedi Hartono. Betul? Betul, Pak. Baik. Kapan pulang dari Jepang, Mas Dedi? Sekitar 1 minggu yang lalu, Pak. Pada Satu minggu yang lalu. 9. Tanggal 9. Berapa orang yang pulang dari Jepang bersama? Saya sendirian, Pak, waktu itu. Sendirian. Sendirian. Baik. Saya melihat bahwa ketika Anda di SMK PGRI Jatibarang, ekstrakurikulernya adalah Paskibra ya. Ya, Paskibra. Dan Anda juga masuk ke anggota PPI Kabupaten Indramayu. Iya, Pak. Tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015-nya masuk menjadi anggota PPI ya. Iya. Baik. Kita coba di keanggotaan Paskibra di SMK PGRI Jatibarang Maidas 159. Apa sih manfaat yang Anda petik ya ketika Anda bergabung dengan Paskibra Maidas 159? Manfaat yang bisa saya ambil, alhamdulillah, yang paling penting itu adalah disiplin, Pak. Disiplin. Disiplin dan juga kayak tahan banting. Bahasanya agak tinggi, tapi emang betul sih, di Paskibra kan pelatihannya tuh lumayan keras juga, Pak. Ditambah lagi Paskibra PPI di Indramayu juga sama. Jadi mental tuh udah bener-bener diuji banget di situ, Pak. Iya. Angkatan Anda itu merupakan angkatan yang masih dalam tataran untuk mengetahui jati diri dari Paskibra di SMK PGRI Jatibarang ya, karena sebelumnya tidak ada, saya kira begitu. Dan Anda adalah generasi yang keberapa gitu ya, tetapi untuk mengupayakan SMK PGRI Jatibarang punya Paskibra yang bagus, tentu latihannya sangat luar biasa. Dan saya melihat bahwa ekstra betul ya dalam latihan gitu. Betul. Kira-kira berat atau tidak pada saat Anda mengikuti pelatihan Paskibra di PGRI Jatibarang? Dalam konteks latihannya, Anda kan mengatakan tadi berat ya. Tapi ketika Anda berat, kenapa justru Anda terus mengikuti pelatihan di Paskibra itu? Karena saya termotivasi dari kata-kata Kang Adi, kayak misalkan masa depan itu kita harus gapai gitu. Kalau misalkan jangan berpikir apa yang bisa kita dapat dari sekolah, tapi berpikirlah apa yang kita bisa berikan untuk sekolah. Itu motivasi terbesar saya. Dan sejak latihan juga Paskibra, awalnya saya tuh bukan orang yang pintar untuk mengikuti school Paskibra, maksudnya yang cepat untuk tanggap gitu, Pak. Saya tuh terbilangnya orang yang cukup lambat ya, jadi sering banget dimotivasi sama Kang Adi. Dan pernah motivasi paling besar itu adalah dia bilang, katanya kalau kamu sedikit percaya diri aja, kamu tuh kayak bisa menaklukkan dunia. Itu tuh kayak membuat saya tuh, jiwa saya tuh untuk semangat gitu, Pak, untuk terus berlatih gitu. Meskipun panas jam 12 malam, ketika panas di lapangan juga itu tidak menjadi suatu halangan gitu bagi saya. Dan saya tuh nggak tahu ya, jiwa saya tuh merasa kayak tertantang gitu di situ. Tadi dinyatakan jangan pernah bertanya apa yang kita dapat dari sekolah ya. Betul, ya. Tapi justru kita harus bertanya apa yang kita bisa berikan kepada sekolah. Memang apa yang bisa engkau berikan kepada sekolah pada saat itu? Pada saat itu sebelumnya saya kayak mustahil gitu, soalnya kan pernah bilang katanya kalau Paskibra di Maidas itu katanya sering juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Awalnya saya kayak nggak percaya gitu, Pak. Ini ngomong kayak terlalu tinggi banget gitu. Dan memang ketika waktu pertama saya lomba dengan Eskul Maidas, saya belum juara. Tapi senior saya waktu itu lomba pertama di Bekasi itu benar-benar meraih juara umum, Pak. Dan saat itu saya mulai percaya dengan kata-katanya, dan membuat saya termotivasi. Dan lomba-lomba berikutnya saya makin semangat, dan ternyata betul kalau Maidas itu sering juara 1, 2, 3, dan saya juga pernah ngerasain juara 1, 2, 3 itu. Jadi kalimat yang tadi Anda katakan, saya harus memberikan kontribusi ya. Saya harus bertanya apa yang bisa saya berikan kepada sekolah adalah melalui prestasi di bidang Paskibra. Ya, raihan prestasi itu adalah memperoleh juara ya. Dalam hal ini adalah juara umum. Berapa kali yang Anda ikuti dalam lomba sehingga meraih juara umum di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional? Saya pernah menghitung dari lomba pertama sampai lomba terakhir itu di Tangerang,
itu sekitar ada 15 kali Pak lomba. 15 kali. Berapa piala yang dibawa pada saat 15 kali itu? Seingat saya yang paling saya ingat detail itu juara umumnya ya Pak ya. Juara umum tuh sekitar 3 kalau tidak salah ya. Waktu di Kuningan, Cirebon, di Kananghaur, dengan di Depok itu juara umumnya Pak. Kalau yang lain itu seperti juara harapan, juara utama 2 atau juara utama 3, saya kurang tahu lebih detailnya. Cuman yang paling saya ingat itu juara umumnya gitu Pak. Kalau di Lupur Lapindo pernah ikut? Nah pernah ikut Pak. Itu kan juara umum tingkat nasional. Ya, betul. Ya, Oh, saya ikut, berarti Pak. nggak kehitung itu. Oh ya sampai yang itu. Tapi itu senior Pak. Waktu itu saya jadi juniornya gitu Pak. Oh, jadi juniornya, seniornya yang dapat. Senior yang dapat juara. Tapi oke, berarti kalau begitu yang dikirimkan lebih dari satu regu Lebih dari ya. Satu regu, lebih dari Nah, satu wasit, Pak. artinya gini, Anda sendiri di regu junior ya tadi katakan 3 kali mendapatkan juara umum. Berarti seniornya berapa kali dapat juara umumnya? Ketika yang juara 3 kali itu saya udah jadi senior Pak. Yang waktu kelas 2 sebelum jadi senior paling saya dapat juara harapan atau juara utama 2, 3 gitu. Tapi setelah udah jadi senior tuh kayak udah paham makin betul latihan. Jadi udah terlatih gitu bisa dibilang gitu. Coba nanti dihitung lagi ya, perasaan tidak 3 kali kita mendapatkan juara umum ya. Karena sangat banyak saya kira. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu ingatan ya. Itu baru di pasukan saya Pak, belum di pasukan mix team dan pasukan yang lainnya Pak. Oh iya, berarti kan saya katakan tadi pasukanmu saja yang 3 kali memperoleh juara umum, tidak menghitung pasukan yang lain. Karena setiap kali berangkat untuk kejuaraan, sepengetahuan saya itu selalu pulang dengan predikat juara umum. Iya, Tuh, coba diklarifikasi tentang hal itu gitu. Jangan sampai nanti keliru pernyataan itu. Sebenarnya sering banget sih, kita nggak pernah kalau misalkan berangkat lomba pulang nggak bawa piala, selalu bawa piala Pak. Selalu bawa piala gitu ya. Meskipun itu juara harapan berapa gitu, 1 gitu atau berapa gitu. Tapi juara umumnya tuh apa ya, kayak saingan dengan mix team, pasukan cewek gitu, perempuan. Jadi kita kan pasukan Arjuna, saya cowok Pak. Ada pasukan mix team tuh Pak. Jadi kita tuh kayak berupaya untuk jadi yang terbaik di situ. Berarti bersaingnya bukan dengan sekolah lain. Betul. Dalam setiap kali kejuaraan, tapi bersaing dengan pasukan teman sendiri. Pasukan dari Maida 159 sendiri gitu ya. Betul, iya, Kalau begitu hampir semua kejuaraan berarti diambil alih atau dijuarai oleh Maida 159 walaupun itu bukan grupmu. Begitu ya, intinya gitu ya. Iya Pak. Oke. Latihan yang paling berat, model apa yang paling berat ketika persiapan untuk mengikuti lomba? Di Maidas Pak. Iya. Latihan paling berat itu ya tadi Pak, yang di Lumpur itu, Lumpur Lapindo di Jawa Timur Pak. Kan kita mau lomba yang ketiga kali nih Pak, mau merebut merebut kembali juara umum 3 kali berturut-turut di Lumpur Lapindo. Cuman di sananya ternyata ada kendala, jadi tidak mengadakan lombanya Pak. Lalu lomba dialihkan ke Bandung. Jadi latihan kita yang tadi 1 bulan 3 bulan lalu itu udah siap-siap, pasukannya gerakannya seperti ini, harus dirombak dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 minggu Pak. 3 hari kurang lebih kalau nggak salah. Itu benar-benar berat sekali Pak, karena gerakannya kan berubah, beda lombanya antara di Jawa Timur dengan di Bandung gitu Pak. Oh, Tapi itu 1 minggu. Tapi alhamdulillahnya setelah lomba di Bandung, hebatnya kita tuh malah ngeraih juara umum di sana Pak. Oh, padahal waktu hanya 1 minggu 1 minggu. untuk latihan. Itulah perlunya disiplin, ya, kemudian keseriusan, gitu ya, komitmen. Saya pernah agak sedikit ingat ya, ada nggak tahu di mana itu. Ketika kita akan mengirim, tapi tahu-tahu ada gunung yang meletus. Kayaknya itu yang di Lumpur Lapindo apa ya? Di Lumpur Lapindo. Kalau di Lumpur Lapindo bukan seminggu, kayak yang saya ingat. 3 hari kalau nggak salah. Tidak. Jadi hari ini kita akan berangkat, betul. ya, akan berangkat, tapi kemudian dibatalkan karena kondisinya semacam itu. Besoknya malah kita langsung ke Bandung. Iya, itu deket banget jangka waktunya, iya bukan seminggu. Iya, nggak seminggu, 1 hari bahkan gitu. Oh, itu capek banget Pak. Latihannya aduh udah harus diulang-ulang lagi gitu. Ya mungkin sudah mulai agak lupa ya, Iya, karena lama sering gitu. sering makan nasi Jepang gitu ya. Iya, udah lama sih. Udah lama ya. Betul. Ya ingat saya 1 hari bahkan bukan 1 minggu, 1 hari itu ya harus berangkat gitu. Benar, itu setahu berat saya. banget. Oke, di PPI ya pengalaman apa yang menarik ya? Di PPI, kalau di PPI ketemu banyak teman dari sekolah-sekolah lain di Kabupaten Indramayu, mungkin itu adalah pengalaman paling menarik sih Pak. Bisa ketemu yang dari Losarang, Kananghaur, Karangampel, terus dari Indramayu kotanya juga.
itu saya berasa bangga gitu bawa nama baik SMK PGRI Cibarang gitu. Deddy Hartono gitu dari Maidas gitu. Iya. Jadi saya tuh kayak aduh bangga banget, saya harus jaga nama baik gitu Pak. Iya. Dulu saya juga pengen cita-citanya jadi PPI gitu. Oh iya Pak. Iya. Ya alhamdulillah karena saya pendek nggak pernah diterima. Nggak pernah diterima. Pendek 160 kalau saya ya. Paling tidak kan kalau PPI 165 ya minimal Iya, ya. minimal untuk Minimal. cowok 165 betul. Ya alhamdulillah lah kita ngibarin bendera di tingkat kecamatan juga alhamdulillah gitu ya. Masih punya andil ya mengibarkan bendera. Iya, Baik ya, selamatlah saya kira ya. Tidak semua orang bisa punya kesempatan masuk PPI ya. Dan Mas Deddy Hartono ini adalah salah satu alumni yang pada saat aktif menjadi siswa justru bisa masuk di PPI ya. Oke. Dan tadi ternyata dunia ini begitu sangat luas, banyak orang hebat di luar sana ya ketika bergabung dengan PPI. Betul. Ada juga kan seleksi tingkat provinsi sama tingkat nasional tuh Pak. Tapi waktu saya masuk ke tingkat kabupaten di Indramayu ini, saya udah keburu keambil sebagai seorang pengerek bendera Pak. Oh, ngerek bendera. Pengerek bendera pasukan pagi. Jadi saya nggak dikirimin untuk ke tingkat provinsi gitu Pak. Oh, karena udah ditentukan begitu. Iya. Oh, terus apa yang menjadi kebanggaan ketika ngerek? Kebanggaannya itu ya latihan berbulan-bulan tuh ternyata terbayarkan ketika pas jam 10 pagi kan pengibaran bendera kan setiap jam 10 pagi tuh Pak, pas 17 Agustus terus bendera naik dengan sempurna gitu Pak. Itu kayak bangga banget itu latihan. Ada nggak khawatiran kemudian nyerimpet? Pasti ada Pak, kayak Pasti takut ada. banget ya benderanya nggak nyampe gitu atau nggak tepat waktu pas hidup lah Indonesia Raya itu takut banget sih. Harus tepat. Harus tepat ya. Kalau Pak. tidak tepat, Kalau tidak tepat ya gimana ya? ada sanksi. Ya sering kali kalau misalkan nggak tepat harus diulang lagi ketika latihan gitu Pak. Ya kalau latihan, ini tidak latihan, udah ditonton orang, nggak tepat itu. Ada nggak sanksinya? Ada kayaknya apa ya? Ya kayak kurang sempurna dicap kayak angkatan yang gagal gitu. Ya pasti angkatannya nggak gagal. Iya, angkatannya Memang gagal kalau kalau seperti misalkan nggak itu. tepat. Cuma sanksi secara khusus apakah harus lari, harus push up? Enggak Paling ya. rasa malu aja Pak. Rasa malu Tahun yang 2015 angkatan ini gagal gitu, nggak tepat gitu. Dan tapi alhamdulillah justru berhasil ya. Dan Anda Mas Deddy Hartono justru menjadi pengerek bendera ya. Menghitung berarti. Menghitung ada hitungannya ya. Ada Pak. hitungannya ya, nggak sembarangan gitu main tarik-tarik saja gitu ya. Gitu. Iya. Baik. Mas Deddy Hartono, Anda tadi baru pulang dari Jepang ya. dari Coba kita masuk ke Jepang ya. Oh, boleh Pak. Apa sih yang menjadi motivasi ya utama kamu pengen ke Jepang itu apa sebenarnya? Sebenarnya motivasi ingin ke Jepang tuh ini Pak, ekonomi Pak. Ekonomi Keluarga tuh keluarga. kayak selama ini kan kalau bisa dibilang ya saya sekolah tuh biaya dari kakak ya Pak. Orang tua tuh udah nggak mampu ngebiayain gitu. Jadi kakak tuh yang nanggung biaya saya. Jadi selama sekolah kegiatan tuh saya tuh malu gitu kalau biaya dari kakak terus gitu. Jadi setelah lulus sekolah saya tuh berharap dalam hati saya tanamkan setelah lulus sekolah harus ada perusahaan yang nyari saya, bukan saya yang nyari perusahaan. Oh gitu. Saya tanamkan seperti itu dan alhamdulillah PTJ kemudian datang ke Maeda sebelum saya lulus, itu saya tuh udah ada perusahaan pegangan ke Jepang gitu Pak. Jadi saya tuh udah tenang gitu, nggak usah nyari perusahaan yang lain lagi. Oh, iya. Tadi dibiayai oleh kakaknya Iya, Pak. dan kemudian tidak berkeinginan selamanya dibiayai oleh kakak pada saat sekolah. Iya. Ya, Anda terdata sebagai siswa ya paskibra yang kemudian mendapatkan prestasi luar biasa sehingga sekolah memberikan kontribusi ya berupa beasiswa, benar nggak? Benar Pak. Benar. Jadi dengan itulah Anda menebus ya agar kakakmu diringankan ya, memperingankan. sehingga Anda bisa mendapatkan beasiswa dari prestasi paskibranya. Betul, Wah, bagus saya kira. Sangat luar biasa. Oke. Nah, tadi testingnya apa saja itu ke Jepang? Testingnya ada wawancara, tes psikotes, dan tes tulis juga Pak. Jadi ada tahapan-tahapannya dan tahapannya saya agak lupa-lupa, tapi ketiga itu pasti ada gitu, tes tulis, tes wawancara. Kalau JIK itu kan sangat ketat ya. Betul ya, Ya, Pak. matanya juga harus Nggak boleh buta warna. tidak boleh buta warna, boleh kemudian minus. tidak boleh minus gitu ya. Iya betul. Kemudian harus mampu membedakan mana 100-an ribu, 50.000 dan 10.000. Itu mah udah jelas Pak. Bawaan. Iya, ya soalnya bahaya kalau kita tidak bisa membedakan 100, 1000, 10.000 dengan 100.000, maaf 100.000
kemudian 10.000, 5.000 dan seterusnya misalnya, ya bahaya kan gitu ya. Jadi harus mampu juga untuk bisa membedakan itu. Ya. Kemudian fisiknya harus berapa tuh tingginya? Tinggi kalau untuk ke Jepang tuh nggak terlalu ini ya, cuman paling push up waktu di tes tuh 1 menit kamu dapat berapa katanya. Waktu itu saya dapat 40 Pak. Jadi ada tes fisiknya juga di situ sedikit gitu. Ya kamu mah tingginya udah lebih dari 163, jadi tinggi Nggak terlalu dipermasalahkan. nggak terlalu dipermasalahkan. Nggak, maksud saya minimal itu adalah 163 cm kalau nggak salah itu ya. Langsung lolos. Kemudian wawancara apa ya waktu itu pertanyaannya? Pertanyaannya banyak dan yang paling ingat itu pertanyaannya sholat Pak, tentang sholat. Ah, tentang sholat, oke. Nanti gimana katanya ketika di Jepang tuh Iya. kamu sholatnya bakalan susah nih, kamu gimana katanya. Dan saya udah persiapkan jawabannya. Kalau saya jawab dengan misalnya saya sholatnya susah, mungkin saya bakal kodo gitu Pak. Sepulang kerja mungkin saya bakalan tambal lagi gitu, saya bakal sholat lagi gitu, sholat yang tertunda tadi gitu. Saya jawab seperti Oke, itu. faktanya ketika di Jepang, Faktanya ketika di Jepang 1 tahun pertama, alhamdulillah jalan gitu. Pas tahun kedua udah mulai capek tuh Pak, kadang lemburan banyak tuh, kadang sempat bablas juga Pak. Aduh, sering ini tahu. nggak sholat, rugi ya tuh. Rugi, makanya saya juga sering dibilangin sama orang tua di rumah katanya untuk sholatnya katanya jangan sampai lupa, meskipun kamu kerja di sana uang banyak apapun percuma katanya. Ya iya, buat apa ganteng kalau nggak Iya. sholat? Makanya Ah, Pak, gitu ya. 1 tahun pertama aman sih. Mending saya gitu, tidak terlalu ganteng gitu. Salahnya mungkin di situ sih Pak. Tapi jenggotan kalau saya. Jadi memang sholat menjadi perlu ya, penting. Iya, iya, betul. Tidak boleh ditinggal. Gitu ya. Salah saya sendiri. Kaya ya harus sholat, miskin pun sholat. Betul, Gitu. betul, betul. Jadi pejabat sholat, bukan pejabat ya harus sholat. Karena sholat mah sudah menjadi perintah agama, saya kira gitu ya. Nah, sekarang gini, di tempat pada saat Anda di Jepang, Iya, Pak. itu dibolehkan untuk sholat. Di tempat kerja saya, senpainya dulu tuh pernah usul ke orang perusahaan. Apa namanya? Sampai? Senpai. Senpai itu apa? Senpai itu senior, Pak. Oh, senior. Senior pernah usul ke orang perusahaan atau angkatan pertama dulu ya Pak. Kayak pengen ada tempat sholat gitu, ngusulin gitu buat tempat sholat. Dan ketika saya datang tuh, saya bukan angkatan pertama. Jadi saya tuh udah tinggal bisa nggunain aja fasilitas tempat sholat itu Pak. Nah, jadi untuk perusahaan saya sendiri, alhamdulillah ada tempatnya gitu. Oh, jadi udah disiapkan. Iya. Artinya orang Jepang itu welcome dengan orang Islam. Iya, welcome, Ya, welcome. yang kemudian memintakan untuk tempat sholat dan kemudian diberikan. Iya, disediain. Artinya orang Jepang menghargai apa yang menjadi keyakinan orang Islam Betul. untuk melaksanakan sholat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada Cuma masalah. persoalannya waktu ya, karena di Jepang itu nggak bisa ya kalau kita kerja kemudian istirahat kayak di Indonesia nih. Indonesia kan begini, kita waktunya kerja malah minum kopi gitu. Nah, di sana gimana tuh? Nggak boleh Pak. Nggak bisa ya? Paling minum air putih minum air putih yang bawaan dari tempat itu kerja ada sih. Saya disediain juga tempatnya ada Pak. Hanya minum sebentar. Sebentar terus baru kerja lagi. Ya, itu pun minum air putih ya. Iya. Kalau kopi kan harus nunggu dulu, dibikin dulu, Nggak nunggu bisa, dulu, nggak bisa. ngobrol dulu kan gitu. Indonesia bisa gitu. Di sana nggak bisa. Kerjaannya selesai gitu. Oh enggak, di sana beda Pak. Sana beda ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi di sana nggak bisa santai. Bisa kalau ada istirahat Pak, kayak jam Ya, 12 kalau istirahat nih. santai. Nah, jam Kalau 12. kerja nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus fokus. Disiplin. Gitu. Jadi nggak ada cerita yang namanya terlambat kerja itu nggak ada cerita. Ada Pak. Hah? Ada, saya pernah terlambat Pak. Oh ya, berarti orang Indonesia. Orang Maksud Indonesia. saya kalau orang Jepang. Orang Jepang ada juga, tapi 1, 2 dan jarang sih. Dan Jarang. orangnya udah pernah keluar juga. Sebenarnya orang Jepang juga ada sih yang kayak nggak terlalu, maksudnya yang sedikit nakal juga ada orang Jepang. Tapi ya nggak banyak juga gitu. Dan saya Tapi secara umum memang orang Jepang itu punya model disiplin tinggi ya, disiplin tinggi, betul. menghargai waktu. iya. Kalau orang Jepang itu kan pakainya detik ya, Iya. tidak boleh terlambat dalam hitungan detik. Ya, kalau orang Indonesia kan 1 jam 2 jam juga dianggapnya tidak terlambat gitu kan gitu ya. Iya. Oh gitu. Bener nggak tuh? Tapi kalau saya waktu itu pernah ya, karena udah tahun keempat ya, kayak udah terlena gitu Pak. Wah, aduh malas gak apa-apa. Ternyata bablas gitu pas ketiduran tuh, karena malamnya begadang tuh. Jadi pas berangkat tuh jam 8.15 harusnya udah mulai kerja. Saya jam 8 berapa ya, 20 tuh, telat sekitar 15 menit atau 5 menit tuh. Saya baru dateng. Apa gitu. sanksinya? Ya orang Jepang kayak memaklumi lah, kalau misalkan waktu itu kan emang lagi jam-jamnya lembur banyak gitu Pak. Lemburan tuh 3 jam, terus emang lagi sibuk gitu posisinya gitu. Dan orang Jepang nggak marah, tapi malah dia tertawa sama manajernya, sama ininya juga.
kayak maklum gitu, nggak apa-apa gitu. Soalnya baru sekali 2 kali Pak. Oh, gitu. Maksudnya selama 3 tahun tuh saya belum pernah telat gitu. Sakit juga belum pernah alfa, kerja tuh masuk terus gitu. Itu cuma tahun-tahun terakhir aja karena terlena Pak. Karena udah mau pulang santai gitu. Hanya senyum aja mereka. Malah ketawa. Malah ketawa ya. Iya. Ketawanya ketawa seneng apa ketawa ngece gunung? Ketawa gimana ya nggak tahu. Setiap saya malah ketawa. Itu maknanya harus jeli tuh, harus tahu gitu. Ditertawakan begitu itu apa maknanya gitu. Nggak tahu, kayaknya memaklumi sih Pak. Memaklumi ya, karena orang Indonesia ya. Tapi kalau orang Jepangnya sendiri kan mestinya mutlak nggak boleh ya. Iya. Oke. Ketika bicara disiplin, tahun pertama kesulitan enggak? Disiplin sempat keteteran terutama pas kerja Pak. Kerja pertama kan saya tuh belum ada pengalaman kerja. Itu susah banget sih. Pas tahun pertama. Semisal apa? Semisal kayak ya kerja, jenis pekerjaan yang saya jalani gitu, yang saya lakukan itu karena belum ada pengalaman tuh susah banget, terutama huruf L sama R Pak. Huruf L itu kan di Jepang hurufnya eru, L tuh eru. Kalau R tuh aru. Itu perbedaannya saya suka kelibet gitu Pak. Eru, aru tuh, eru kan di sini saya kira R, ternyata di sana L Pak. Eru tuh. Kalau R justru aru gitu. Jadi kamu kerjanya cuma bikin huruf R sama L? Bukan gitu. Jadi karena suku cadang mobil kan ada yang suku cadang mobil. Bagian kanan sama bagian kiri. Oh gitu. Ya maksudnya ya paham. Suku cadang mobil kan ada yang bagian kanan, bagian kiri. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya right sama left gitu. Nah itu saya membedakan itunya suka libet-libet gitu. Jadi tugas kamu tuh bagian mana gitu, sebelah kiri apa sebelah kanan gitu ya? Kadang keliru, kadang tertukar, betul begitu maksudnya. Suka cadang mobilnya tuh iya suka tertukar gitu. Kalau ini tuh harusnya L, O, R gitu. Berapa bulan kemudian bisa adaptasi, kemudian bisa menyelesaikan itu? Kurang lebih 3 bulan Pak saya. Oh lama sekali. Soalnya apa ya, kayak kelihatan sepele kecil tapi justru itu tuh penting gitu di sana tuh. Makanya kayak di Jepang tuh kita tuh nggak boleh menyepelekan suatu pekerjaan sekecil apapun gitu Pak. Sama di Indonesia juga begitu, tidak boleh menyepelekan gitu. Iya Pak. Ya, kalau ada yang menyepelekan itu budaya, budaya perorangan bukan budaya secara keseluruhan. Harap dewek namanya gitu kan. Ya memang pada gilirannya nggak bisa semau-maunya sendiri kan begitu. Sama Indonesia juga nggak boleh semau-maunya sendiri. Cuma persoalannya kan 3 hal yang nggak bisa dirubah kecuali orang itu mau. Tahu nggak? Apa itu Pak? Watak, watuk, wahim. Itu nggak bisa dirubah. Watak, wahim termasuk Pak? Iya, watak nggak bisa dirubah. Iya. Watuk nggak bisa dirubah. Kalau batuk, iya. Wahim juga tidak bisa dirubah kecuali mereka mau merubahnya. Gitu ya. Tahu watuk? Ya, gitu kan Pak? Batuk ya. Iya batuk. Wahim? Wahim itu kalau bersin. Itu nggak bisa dirubah kecuali orang itu belajar kemudian mau merubahnya. Watak, watuk, wahim. Ada nggak di sana watak, watuk, wahim? Nggak ada, bahasanya lain mungkin. Tapi ada orang Jepang yang wahim. Ada. Watuk. Ya ada Pak. Watak orang Jepang gimana secara keseluruhan? Watak orang Jepang cenderung serius sih kalau misalkan kerja. Serius. Nggak bisa dia bercanda. Awalnya mungkin saya kira nggak bisa bercanda gitu, tapi setelah udah akrab 1 tahun atau berapa lama gitu, ya mereka juga bisa bercanda juga gitu Pak. Bahkan bercandanya tuh bisa melebihi orang Jepang gitu kalau vulgar juga. Kalau sudah akrab? Kalau udah akrab. Itu juga tapi di luar jam kerja ya. Oke. Sekarang lihat makanan ya. Makanan di sana itu kan, maaf ya, kebanyakan di antara agama mereka, maaf ya, non-muslim ya. Iya betul. Berarti kan ada makanan-makanan yang tidak boleh kita sentuh. Iya. Ada kemudian pembeda antara makanan yang halal dengan makanan yang tidak diperkenankan oleh agama kita misalnya. Ada Pak. Kalau misalkan di supermarket mah mungkin tidak ada ya, disamaratakan semua orang dia. Tapi kalau di tempat kerja saya itu ada Pak. Soalnya pernah ada kejadian tuh kayak orang kita tuh komplain gitu. Makanan orang Indonesia tuh diambil sama orang Jepang gitu. Terus kayak kekurangan gitu loh Pak. Jadi makanan khusus orang Indonesia tuh terus ditanyain diulik lagi lebih dalam dan ternyata kita tuh nggak makan daging babi. Terus di sana tuh kayak ada negosiasi atau apa ya, kayak ya udah katanya orang Indonesia mah ini katanya makanannya dibedain katanya. Soalnya mereka nggak makan makanan yang mengandung daging babi. Awalnya mereka nggak paham, nggak tahu bahwa kita memang tidak makan daging babi. Setelah tahu maka baru kemudian dipisah ya. Ada tulisannya juga Indonesia gitu. Kalau ngambil di restoran misalnya itu gimana untuk mengetahui bedanya?
Kalau Ada cirinya? itu biasanya kalau saya sendiri mah ini bilang dulu Pak, kalau misalkan kono tapi mono wa bukan iku hite maska, maksudnya makanan ini apakah mengandung daging babi gitu. Saya selalu tanya dulu kalau misalkan saya. Terus kalau misalkan restoran kan jenisnya beda-beda Pak. Ada jenis restoran juga yang kayak kita tuh bisa ngambil sendiri gitu. Nah, di situ tuh ada tandanya Pak, logonya kayak bukan itu apa daging babi, daging sapi, daging ayam. Ada gambar sama tulisannya juga. Jadi kita tuh bisa tahu oh ini daging babi, jangan berarti yang ini. Gitu Pak. Kalau ngambil sendiri biasanya orang Indonesia pasti banyak gitu. Dan itu makanan emang khusus buat sepuasnya Pak. Oh, sepuasnya. Di sana tuh ada. Bayarnya Bayarnya sama, sedikit 2.000 atau ya. banyak? Bayarnya segitu tapi kita bebas terserah. Wah, enak tuh ya. Makanya pernah juga teman saya ada yang bawa di plastik bawa pulang Pak. Hah, boleh? Nggak boleh aslinya tapi teman saya nekat tapi ya nggak apa-apa. Gitu orang Indonesia Pak. Itu mah nyolong atuh. Ya nggak boleh atuh. Iya tapi gimana ya mubazir gitu kan. Wah, Kan dibalikin lagi kan susah. Udah gitu. diambil. Tapi nggak kemakan gitu udah. Tahu-tahu kenyang. bersisa. Oh udah ya, tidak bermaksud untuk ngambil tanpa pengetahuan ya. Iya. Karena mungkin juga kalau Mubazir misalnya juga. dibalikin juga nggak akan ditaruh di sana lagi, mubazir. Iya, tempatnya tuh. Logikanya mungkin begitu. Akhirnya dibawa pulang gitu ya. Bukan sengaja dikantongin untuk bawa pulang, bukan. Bukan, Tapi bukan. sisa dari mengambil itu karena nggak habis diambil, kemudian bawa pulang. Oh iya. Ya itu mah mungkin berbeda konsep berpikirnya ya. Iya, iya. Ya kalau sengaja kan boleh ya tuh. Kalau nyolong begitu mah. Tapi emang sepuasnya sih boleh gitu makan sepuasnya gitu mau makan minuman mau makan es krim daging apapun boleh gitu. Tapi Bayarnya mahal berarti berapa tadi? 2.000 yen 2.000 yen tuh berapa? sekitar 200 ribuan gitu. Wah, murah tuh. Tapi itu di waktu kayak 1 jam 2 jam. Nah 200 ribu apa 2.000 yen tuh 2 cukup jam. 1 jam mah. 2 jam. Makan 1 jam, wah cukup. Oh, iya. Wong orang Indonesia itu kalau makan bisa 5 menit habis 2 bakul. Oh. Iya, iya. Kayak model saya kan cepat, ya bergantung ya. Tidak semua orang juga makannya cepat gitu. Ada yang lambat, ada yang santai gitu. Ini mah lelucon saja. Ya, biar Mas Dedi seneng. Kayak gitu ya. Iya, Oke. Mas Dedi di sana itu penyeberangan ya. Nyebrang jalan. Saya pernah tahu bahwa kalau nyebrang jalan untuk pejalan kaki itu nggak sembarangan. Harus sesuai dengan rambu-rambu. Ada tempatnya. Iya, ada tempatnya dan sesuai dengan rambu-rambu. Iya, betul. Tidak semua Harus bisa dilewatin enggak? jalan di Indonesia kan di mana aja bisa nyebrang gitu. Bahkan jalan tol aja banyak orang kemudian berani untuk lewat. Nah, di sana itu gimana? Di sana tuh kayak emang ada tempat khusus pejalan kaki, ada orang buta juga ada jalurnya gitu Pak. Jadi kayak orang tuh udah khusus harus lewat sini gitu, nggak boleh lewat yang lain selain itu. Nah, terus tuh kalau misalkan mau nyebrang juga mobil tuh bener-bener ngehargain pejalan kaki. Kayak udah diperlakukan seperti raja lah bisa dibilang Mas. Pejalan kaki itu nomor 1, nomor 2 tuh pengguna sepeda, lalu baru mobil, kendaraan lain gitu. Jadi enak ya di sana ya. Iya, jadi malah diperlakukan enak lah gitu. Nggak kayak Kenyamanan nih, kita bicara kenyamanan. Iya Pak. Di kita kan kalau musik bisa gede ya. Oh. Musik digedein gitu. Kita punya radio gede, Iya. kita punya TV digedein sampai tetangga 10 tetangga juga bisa denger gitu. Nah, kalau di sana gimana itu? Waduh, kalau di sana mah nggak boleh Pak. Nggak boleh sama sekali. Kalau misalnya ada tetangga yang merasa terganggu, orang Jepang terganggu, itu biasanya gimana tuh tindakannya? Itu bisa dilaporin Pak, terutama kalau misalkan ini sih kalau udah berkali-kali banget gitu, lebih dari sekali, 2 kali, itu bisa-bisa tegurannya datang dari polisi Pak. Kepolisian. Makanya saya tuh pernah ngalamin Pak, sama teman-teman kan kayak lewat bagi liburan nih, terus kita tuh kayak karaokean gitu Pak, nyanyi keras-keras. Tetangga tuh kayak apa nggak nyaman gitu mereka tuh, soalnya di sana emang budayanya kan kayak masing-masing gitu, nggak boleh kayak ada organ di sini nggak ada. Kita tuh ditelepon sama orang perusahaan, jadi orang perusahaan yang datang nyamperin, terus diketok pintunya, ditegur kita katanya kalau suara keras-keras tuh nggak boleh ya, dami nih sarewa warwi katanya, itu jangan katanya. Kalau di kita kan enak ya, so, di full gitu kan ya. Wah, iya beda. Semau-maunya sendiri juga nggak apa-apa ya. Di sana nggak ada yang namanya panggung yang kayak organ tunggal. Ada nggak sana organ tunggal? Nggak ada. Nggak ada ya Pak. Sepi berarti ya. Sepi. Enak, nyaman nggak di sana? Enak di sini apa enak di sana? Kalau enak mah enak di sini Pak. Enak di sini, ada keluarganya di sini. Iya, makanan juga enak di sini. Di sana mah makanan tuh asrep. Hah? Asrep, gak ada rasanya. Apa ya? Hambar gitu, rata-rata hambar. Tapi kan ada itu, ada ada kayak tambahan bumbu ya. Gitu. iya bumbu.
tapi tetap aja nggak seenak di Indonesia makan. Mungkin begini maksudnya, kalau di Jepang itu kan makannya terbatas ya, Iya. udah ditakar sedikit saja. Kalau di Indonesia kan semaunya, 2 piring, 3 piring, 4 piring, semaunya gitu kan. Iya, terus enaknya bumbunya kalau di Indonesia Enak Indonesia bumbunya gitu. dibanding di sana tuh kayak ini nggak terlalu enak. Ya mungkin lidahnya beda saja ya, Mungkin beda. Di sana ada nasi Padang? nggak ada. Nggak ada. Paling ada bakso, mie ayam. yang Bakso bikin orang sendiri. Indonesia? Orang Indonesia sendiri. Pernah makan bakso sana? Pernah. Enak. Lebih enak di sana apa lebih enak di sini? Ya kurang lebih sama sih Pak, untuk mengobati kerinduan bakso mah ya nggak apa-apa. Jadi rindunya cuma dengan bakso ya, Ketoprak lah juga rindu. dengan ketoprak. Enggak, maksudnya dengan keluarga nggak rindu. Rindu. Tiap bulan teleponan terus Pak sama keluarga. Sebulan sekali, sehari sekali. Kadang pernah paling lama tuh kayak 2 bulan 3 bulan pernah nggak telepon juga. Tapi Pernah lebih 3 bulan nggak pernah kontak. tapi ya lebih sering ya teleponan Pak. Ya harus setiap hari mestinya. Iya sih. Oke, pernah kehilangan barang? Pernah Pak. Apa? Ini apa namanya, jas hujan. Jas hujan. Tadi bilang sama saya sarung tangan, sekarang Beda. jas hujan. Iya, jas hujan juga pernah. Sarung tangan pernah, jas hujan Ah. pernah. Bahkan pernah saya kehilangan ini Pak. Apa tuh namanya? Saya lupa. Pokoknya ada pernah. Balik lagi, Ya, balik lagi. iya. Berapa bulan hilangnya? Nggak balik lagi Pak. Kalau jas hujan hilang. Kalau sarung tangan alhamdulillah balik lagi. Hilang itu nggak mau diambil atau bagaimana? Tahu ya, jas hujan itu biasanya mah anak-anak muda di Jepang yang nakal gitu Pak. Sepeda juga pernah teman saya ya Pak, ditaruh di depan mall ini. Tiba-tiba sepedanya hilang ada di mall yang sebelah sini Pak. Jadi mereka asal pakai aja gitu. Oh, bukan hilang berarti. Tapi kalau jas hujan saya beneran hilang Pak. dipakai gitu, dipakai, cuma Ditaruhnya di ditaruh di tempat yang lain gitu. Gitu. Tidak dimaksud untuk mencuri kan? Tidak bermaksud untuk mencuri, hanya dipinjam kemudian pindah tempat. Oke. Karena setahu saya gini, barang apapun nggak pernah hilang di Jepang itu. Kalau memang orang Jepangnya yang menemukan. Mungkin itu saya rasa bukan orang Jepang Pak, saya juga Pak. Ini makanya bukan orang Jepang ini Mas. Iya, iya, boleh jadi begitu gitu. Karena orang Jepang itu begitu sangat menghargai. Ada yang kehilangan kamera katanya udah 3 bulan dan kemudian balik lagi ke tempat itu dan barangnya masih ada. Teman gitu. saya juga dompet pernah Pak di kereta ketinggalan tuh Pak. Kan udah turun tuh Pak. Katanya bablas kan, dia baru nyadar setelah mau bayar tuh, dompet saya nggak ada. Lalu telepon masih di sini, terus kemudian ternyata ditemukan di stasiun yang berikutnya jauh sekali. Terus diproses tuh ya ternyata ya bisa datang lagi, nggak ada yang ngambil gitu. Jadi kamu sarung tangan itu bagaimana tuh? Hilang nggak? Sarung tangan saya alhamdulillah tetap di tempat kalau sarung tangan saya. Pak. Oh, tetap di tempat, Nggak tidak ada yang kemana-mana, balik lagi. Berapa lama waktunya itu? Pas saya berangkat sholat Jumat, pulang lagi setelah sholat Jumat, sarung tangan saya masih tetap di tempat yang sama di terminal terminal itu Pak. Karena orang Jepang itu kan kalau ada barang ngegeletak gitu kan, Bukan punya saya. bukan punya dirinya, tidak akan pernah diambil. Ya. Betul. Kalaupun diambil itu ditaruh di tempat yang kira-kira orang bisa lihat, katanya begitu ya, benar Kalau ya? diserahin ke petugas juga kadang. Baik. Anda di Jepang 4 tahun ya? 4 tahun. Apa hasilnya? Hasilnya alhamdulillah saya investasikan ke sawah Pak. Punya sawah sekarang ya? Iya alhamdulillah, dulu nggak punya, sekarang ke sawah. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Terus juga alhamdulillah udah ada rumah sekarang. Punya rumah. Iya. Tinggal isinya ya? Isinya iya. Iya, istri maksud saya. Oh istri. Iya. Iya belum. Ada rencana kapan? Rencana secepatnya Pak. Calonnya sudah ada calonnya? Ada calonnya. Tetangga? Bukan. Bukan. Orang Jepang? Bukan. Oh, Ada bukan. pokoknya. Ada deh ya. Ada, iya. Tinggal nanti kirim undangan gitu ya. Kirim undangannya. Insya Allah. Jangan lupa gitu. Ya, kirim undangan untuk menghadiri pernikahan gitu. Rencananya bulan apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Antara tahun ini tahun depan saya juga masih belum tahu. Oh, sama. Masih rencana. Sama saya juga. Sama. Ya kondangannya kapan tuh? Belum tahu kapan gitu. Ya, karena undangannya belum datang. Kirain sama Gitu. tuh mau nikah lagi. Ya enggak lah. Jangan ngomong nikah lagi, bahaya itu. Siapa? Maaf. Barangan. Ini direkam loh. Istri saya tahu. Oh, iya, Loh, bahaya. Jangan berisik. Enggak lah ya. Iya. Cukuplah 1. Iya. Ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4 kalau adil. Oh, Kalau kita merasa nggak adil, jangan gitu. Itu gitu.
ketentuannya. Oke, Mas Dedi, saya kira udah panjang lebar ya kita bicara. Sekarang saya ingin Anda menyampaikan pesan ya buat adik kelasnya, adik tingkatnya, atau buat kawan-kawan yang lain yang punya keinginan sama untuk ke Jepang, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara mempersiapkan, dan barangkali ada kalimat-kalimat yang perlu disampaikan sebagai motivasi. Monggo, silakan. Untuk adik-adik semua yang masih kelas 10, 11, 12, terutama yang kelas 10 ya, kalau misalkan minat untuk ke Jepang, menurut saya kalian harus benar-benar siapkan bahasa dari kelas 1, karena sekolah kita juga kan udah ada bahasa Jepangnya, Pak. Itu benar-benar harus disiapkan. Terus juga kayak fisik, mental, dan juga mimpi. Menurut saya jangan pernah membatasi mimpi kalian gitu. Mimpilah setinggi mungkin gitu. Kalau bisa kalian harus bisa keluar negeri, ke Jepang, ataupun ada juga program ke Jerman ya, Pak. Insya Allah. Ya, itu menurut saya kalian harus kejar lah, karena di sana juga bukan hanya orang Indonesia, ada juga orang Brazil, Argentina, orang Vietnam, Filipina, banyak dari macam negara gitu. Sehingga kalau menurut saya kalau misalkan kita bisa ke luar negeri, itu akan membuat wawasan kita tuh makin luas gitu, Pak. Pikiran kita tuh makin maju, bagaimana rasanya hidup di negara maju, terus kemudian pulang, kemudian kita terapkan lagi ke negara kita. Itu menurut saya suatu hal yang sangat bermanfaat bagi negara kita dan perekonomian keluarga juga, Pak. Alhamdulillah, ya. Dan ada kata-kata motivasi mungkin yang masih saya ingat seperti ini. Jika ada kemauan pasti ada jalan, jika tidak ada kemauan pasti banyak alasan. Mungkin itu sih, Pak. Baik. Iya. Saya menggarisbawahi yang kalimat terakhir ya. Jika ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Jika tidak ada kemauan, maka cuman hanya banyak alasan aja. Mesti akan ada banyak alasan. Baik, utama adalah kita bisa membuat 1001 alasan, tapi ingat, satu alasan cukup bagi kita adalah kegagalan. Demikian bincang-bincang saya dengan Mas Dedi Hartono. Terima kasih. Semoga sukses. Ya, dan tentu ke depan harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Buat Anda yang ingin ke Jepang, apa yang sudah dinyatakan oleh Dedi Hartono silahkan dimaknai dengan baik, ikuti, dan jadilah generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang punya harapan, generasi-generasi yang punya masa depan. Tidak akan pernah ada masa depan tanpa upaya yang harus kita lakukan. Terima kasih. Saya Haryono Swendro bersama BSM 159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Siap, Pak. Oke, Terima kasih, barakallah. Pak.